Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita berkumpul bersama untuk melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin, di mana pada hari ini kita memasuki bab yang ke-95, yaitu babu istibabi tabsyir wa tahni'ah bil khair, yang artinya bab yang menjelaskan tentang disyariatkannya memberikan kabar gembira, wa tahni'ah, dan mengucapkan ucapan selamat bil khairi, dengan kebaikan. Ya, jadi bab ini maksudnya memberikan kabar gembira itu disyariatkan, disunnahkan, dan juga jika ada kebaikan-kebaikan itu juga disunnahkan untuk diberikan ucapan selamat, baik itu kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita, dan sebagainya. Maka ketika mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan nikmat-nikmat dan sebagainya, ya, disunnahkan kepada kita semuanya untuk memberikan selamat, ucapan selamat kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 24, Allah berfirman fabashshirhum, surat apa ini? Surat Az-Zumar ayat 17. Ya, surat Az-Zumar ayat 17, karena modelnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala setelah menuliskan satu bab kemudian diikuti dengan ayat-ayat Al-Qur'an, baru kemudian nanti dituliskan hadis-hadisnya. Surat Az-Zumar ayat 17, Allah Azza wa Jalla berfirman 17 dan 18, fabashshir ibad, maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba, menunjukkan bahwa memberikan kabar gembira kepada orang-orang itu hukumnya disyariatkan. Ya, berikan kabar gembira dan jangan diberikan kabar yang menakutkan. Fabashir ibadil ladzina yastami'unal qaul
Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mau mendengarkan perkataan-perkataan, mau mendengarkan nasihat-nasihat. Fayattabi'una ahsanahu. Kemudian mereka mau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Ya, dia mau mengikuti sesuatu yang baik. Dijelaskan begini, kemudian dia ikuti. Dijelaskan begini tentang kebaikan-kebaikan, dia kemudian mau mengikuti. Maka berikan kabar kepada mereka, orang-orang yang seperti ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang lain, yaitu surat At-Taubah ayat 21. Allah berfirman, yubashshirhum rabbuhum birahmatin min wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun mukim. Yang artinya yubashshirhum rabbuhum, Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka, birahmatin minhu, dengan rahmat darinya. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada manusia dengan adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Waridwan, dan juga berikan kabar gembira dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mau taat kepadanya. Berikanlah kabar gembira kepada mereka tentang keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Wa jannatin, dan juga berikan kabar gembira kepada manusia tentang surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Lahum fiha na'imum mukim. Bagi mereka ini, ya, bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, di dalam surga-surga tersebut na'imun, mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, mukimun, ya, yang kekal. Ayat ini juga menjelaskan disyariatkannya memberikan kabar gembira. Makanya di sini dikatakan babu istihbabit tafsir, yang artinya bab disyariatkan untuk mengucapkan kabar gembira. Ya, kemudian dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira oleh kalian bil jannah, dengan adanya surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian telah dijanjikan atasnya, ya, yang telah dijanjikan kepada kalian. Berikanlah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian, ya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasanya disyariatkan untuk memberikan kabar gembira. Sebagaimana hal itu juga pernah Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam firman-Nya, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bi ghulamin halimin, dengan adanya anak yang sabar, ya, dengan adanya akan datangnya anak yang sabar. Siapa itu? Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ya, itu diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, memberikan kabar gembira itu biasanya fil umuril lati tasur, ya, dalam perkara-perkara yang menggembirakan. Ya, memberikan kabar gembira itu biasanya dalam perkara-perkara yang menggembirakan. Kenapa? Karena ketika seseorang itu diberikan kabar gembira tentang hal tersebut atau tentang sesuatu, maka mulai nampak bercahaya wajahnya. Itu nampak dari raut mukanya, itu nampak ketika seorang diberikan kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkan.
Makanya mayoritas kabar gembira adalah dengan sesuatu yang menyenangkan. Walaupun di sana ada juga kabar gembira tapi bukan dalam hal sesuatu yang menyenangkan. Ya, bahkan sebaliknya. Kabar gembira tetapi sebaliknya. Sesuatu yang sebenarnya itu menjadi azab buat orang yang diberikan kabar tersebut. Tetapi menggunakan istilah kabar gembira. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq ayat 24. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya fabashshirhum artinya apa? Berikan kabar gembira kepada mereka bi'adzabin, dengan azab alimin yang sangat pedih. Subhanallah. Apakah betul-betul ini adalah kabar gembira? Tidak. Ya, masa dengan adanya azab yang sangat pedih ini kabar gembira? Emangnya orang yang dikasih tahu dengan adanya azab yang pedih itu senang? Tidak, justru malah takut. Tetapi Allah Azza wa Jalla menggunakan istilah itu dengan fabashshir. Berasal dari kata basyara yubashshiru yang artinya memberikan kabar gembira. Biasanya kabar gembira itu adalah tentang sesuatu yang menyenangkan, namun ini tentang azab yang sangat pedih. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Tujuan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fabashshirhum, ya, fabashshirhum, berikanlah kabar gembira, padahal dengan azabin alim, dengan azab yang sangat pedih, adalah untuk menghinakan. Ya, bukan untuk memuliakan, tidak, tapi untuk menghinakan orang-orang yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan fabashshirhum, berikanlah kabar gembira kepada mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang kufur. Ya, orang-orang yang kufur. Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Ya, karena orang-orang yang diberikan kabar gembira ini, mereka justru bangga dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Dalam Al-Quran, al-bisyarah atau kabar gembira itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Ya, ayat ini juga menunjukkan disyariatkannya tentang bisyarah atau kabar gembira, yang artinya wa basyiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beramal saleh. Anna lahum jannat, bahwasanya bagi mereka ini akan mendapatkan surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini karena orang yang mendengarkan hal ini dia akan nampak dari cahayanya, ya, nampak bercahaya, ya, nampak dari wajahnya bercahaya, begitu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, bagi mereka itu adalah al-busra, kabar gembira. Ya, kabar gembira fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga kabar gembira dalam urusan akhirat. Wa qauluhu, juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kabar gembira tentang urusan-urusan masalah akhirat. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun mukim.
khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Dan diberikan kabar kepada mereka oleh Rabb-nya dengan rahmat darinya dan dengan keridhaan. Ya, begitu juga dengan surga bagi mereka, fiha naimu mukim, di mana dalam surga tersebut terdapat kenikmatan-kenikmatan yang abadi, khalidina fiha abada. Ya, yang kekal selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ajrun azim, pahala yang sangat besar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan tentang kabar gembira dalam surat As-Saff ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain kalian mencintainya, nasrun minallahi wa fathun qarib, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemenangan yang sangat dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, ya, orang-orang yang beriman. Ini tadi adalah contoh-contoh kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat-ayatnya tentang urusan-urusan akhirat. Ya, tentang urusan-urusan akhirat. Dan di antara contoh-contoh yang lainnya, sebagaimana yang telah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang benar. Ya, mimpi yang benar. Seperti yang telah dialami oleh seseorang yang diperlihatkannya tentang sesuatu yang menyenangkan, maka itu termasuk busra. Ya, contohnya di sini disebutkan mislu ayyaral insanu ru'yan. Contohnya adalah seorang yang telah bermimpi melihat sesuatu. Faqala lahu fil manam, kemudian dikatakan kepadanya dalam tidurnya, basyiri fulanan. Apa artinya basyiri fulanan? Berikan kabar gembira kepada si fulan, ya, bi annahu min ahli jannah, bahwasanya si fulan ini termasuk penduduk surga. Nah, ini adalah contoh-contoh kabar gembira. Ya. Ini pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Di mana ada seorang yang bermimpi, ya, bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh memberikan kabar gembira kepada seseorang yang seseorang ini termasuk ahli surga. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang dai, ya, ada seorang dai yang dia berasal dari Maroko. Ya, dia berasal dari Maroko. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, berikanlah kabar gembira kepada si fulan dan si fulan bahwasanya dia ini adalah penduduk surga. Ini kejadian ini belum begitu lama kejadiannya. Ya, di akhir-akhir ini saja. Ya, istilahnya di tahun-tahun ini. Begitu. Maka seorang dai tadi kemudian mencari si fulan yang disebutkan di dalam mimpi tersebut, di mana si fulan ini dia tinggalnya di Mekah. Dia nggak kenal sama sekali dia nggak kenal. Cuman dia dikasih tahu dalam mimpinya itu, dia si fulan ini ada di kota Mekah. Akhirnya dia cari-cari dari Maroko pergi ke Mekah untuk mencari orang yang telah dilihatnya dalam mimpinya ini, yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW dia termasuk ahli surga. Kemudian, ya, dia cari. Sementara si dai dari Maroko ini termasuk dai yang ma'ruf, dai yang terkenal. Sehingga ketika beliau nanya kepada orang-orang Makkah, maka orang-orang Makkah terheran-heran.
Kenapa engkau mencari si fulan dan si fulan ini? Ya, ada apa gerangan? Sementara si fulan ini itu terkenal juga, tapi bukan terkenal sebagai dai, tapi terkenal sebagai orang yang orang yang fasik. Ya. Dia bukan orang yang soleh. Bukan orang yang soleh. Ke masjid pun nggak pernah. Dia tinggalnya tidak jauh dari Masjidil Haram. Tetapi dia tidak pernah menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Subhanallah. Tinggal dekat dengan Masjidil Haram, tetapi tidak pernah menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Sungguh luar biasa ini. Namun, ya, di dalam mimpinya Rasulullah SAW mengatakan dia termasuk penduduk surga. Ya, akhirnya orang mengatakan, ngapain kamu cari orang ini, ini orang bejat ini. Ya, orang bejat ini. Terus akhirnya apa? Tetap dia cari dan sebagainya. Inti ceritanya ketemu. Ya, inti ceritanya ketemu. Engkaukah orang yang namanya si fulan dan si fulan? Iya, saya si fulan dan si fulan. Kenapa engkau mencari saya? Kemudian dikatakan bahwasanya saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan beliau menyampaikan bahwasanya kamu termasuk salah satu penduduk surga. Ya, apa amalanmu? Begitu. Akhirnya ketika dia mendengarkan berita ini, kemudian dia sujud dan dia menangis. Ya, dia menangis keheranan. Siapalah saya? Siapalah saya? Dia akui dia adalah orang yang bukan orang soleh. Dia orang yang banyak dosa. Dia orang yang fasik, orang yang bejat. Gak pernah selama hidupnya menginjakkan kakinya di Masjidil Haram, padahal dekat dengan masjid. Ya. Namun ada satu hal yang dia lakukan secara rutinitas yang tidak pernah diketahui oleh orang lain. Apa itu? Iya. Dia ada tetangga. Ya, dia punya tetangga yang punya anak kecil namun suaminya sudah meninggal. Ya, statusnya janda, punya anak. Maka ketika si suaminya, si perempuan ini meninggal, kemudian si fulan ini bertekad untuk membantu dia, sehingga tidak ada makanan yang dia bawa ke rumah kecuali dia berikan juga kepada orang ini. Setiap apa yang dia bawa ke rumah, maka dia juga berikan kepada tetangganya yang janda yang punya anak ini. Itu saja, setiap saat. Ya, setiap dia bawa rezeki dari luar bawa ke rumah, maka itu juga dia bagikan kepada orang itu untuk membantunya. Dengan ikhlasnya yang luar biasa seperti itu. Ya, hanya amalan itu saja yang bisa dia lakukan. Sampai akhirnya dia dikatakan sebagai penduduk ahli surga, maka saat itu juga kemudian dia minta bareng untuk pergi ke Masjidil Haram. Dia sholat di sana, kemudian saat sujud dia meninggal. Ya, dia meninggal saat dia sujud. Kisah ini ma'ruf, ya, masyhur. Wallahu a'lam bagaimana keautentikannya. Tapi ini dialami oleh seorang dai yang berasal dari Maroko, dan dai itu adalah dai yang terkenal. Ini termasuk al-bisyarah. Ya, al-bisyarah, subhanallah. Dan ini juga terjadi di zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Ya, masih hidup. Begitu juga ketika kita mendapatkan kabar gembira kepada tetangga-tetangga kita, kepada keluarga-keluarga kita, sudah selayaknya kita sampaikan kabar gembira tersebut dan jangan ditunda-tunda, apalagi di prank. Ya. Nah, dikerjain dulu. Walaupun nantinya ya, itu akan disampaikan juga kabar gembira tersebut, tapi kalau bisa jangan di-prank dulu. Dibuat dia menangis dulu, ya kan? Dan sebagainya, baru kemudian dikasihkan kabar gembira tersebut. Jangan. Ini kan modelnya orang-orang sekarang seperti itu. Ya, walaupun dia berniat baik untuk memberikan bantuan ataupun yang lainnya, tapi di-prank dulu. Nah, ini. Kalau bisa jangan seperti itu. Berikanlah kabar gembira apa adanya. Ya, apa adanya. Jangan disiksa dulu dia. Ya, dengan berita-berita dan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, baru kemudian diikuti dengan kabar gembira tersebut.
Makanya al-bisyarah itu hukumnya adalah sunnah. Orang yang melakukannya, orang yang mengamalkannya termasuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga kabar gembira yang terjadi di dunia ini juga, ya, sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 53. Ya, Allah azza wa jalla berfirman, inna nubashiruka bi ghulamin alimin. Ya, ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, nubashiruka, memberikan kabar gembira kepadamu wahai Ibrahim, bi ghulamin alimin, ya, dengan akan datangnya anak yang pandai, anak yang alim. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fabasyarnahu bi ghulamin halimin, maka kami berikan kabar gembira kepadanya, maksudnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dengan akan datangnya ghulam yang halim, anak yang penuh dengan kelembutan. Ayat yang pertama, surat Al-Hijr ayat 53, itu sebenarnya berbeda dengan ayat yang kedua, yaitu surat As-Saffat ayat 101. Kalau ayat yang pertama, inna nubashiruka bi ghulamin alimin, sungguhnya kami berikan kabar gembira kepadamu wahai Ibrahim dengan akan datangnya ghulamin alimin, anak yang pandai. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah akan datangnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam melalui rahim ibunya yang bernama Hajar alaihas salam. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sudah lama menikah, belum punya anak. Berapa tahun? 100 tahun. Ya, sudah sekitar 100 tahun Nabi Ibrahim menikah, belum memiliki anak. Mungkin orang sudah mengira bahwasanya sudah nggak akan punya anak lagi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, nggak ada yang bisa menghalangi. Walaupun sudah tua pun juga masih bisa punya anak, ya. Walaupun sudah tua juga masih bisa punya anak. Buktinya adalah ini, ya, Nabi Ibrahim sudah 100 tahun menikah, juga belum memiliki momongan. Makanya bersabarlah wahai orang-orang yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang seperti ini. Mungkin dia merasa, ya, perjalanan rumah tangganya sudah berjalan 2 tahun kok belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Ya, 5 tahun kok belum juga ada tanda-tanda kehamilan. Baru 5 tahun. Nabi Ibrahim berapa tahun? 100 tahun. Ya, ada yang mungkin udah 10 tahun, sudah terlalu lama, makanya sudah nggak mungkin lagi. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Pemberi. Ya, Allah Maha Pemberi. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ngasih, nggak ada jalan yang bisa menghalanginya lagi, pasti, ya, akan diberikan. Ya, pasti akan diberikan seperti itu. Bersabarlah dan jangan putus asa, dan juga jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersuudzon kepada Allah? Mungkin timbullah persangkaan-persangkaan Allah itu enggak adil. Ya. Allah kurang begini, Allah kurang begitu. Sudah apa yang saya usahakan tapi belum juga ada. Misalnya seperti itu. Ini adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak boleh hukumnya. Ya, tetapi optimislah, selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kaya. Ya, Allah lah yang menciptakan makhluknya, yang menciptakan manusia ini.
Kalau Allah berkehendak, maka tinggal kun fayakun, jadilah. Ya jadilah, maka jangan putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bercontohlah, bercerminlah dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan ketika Allah azza wa jalla berikan kabar gembira dengan ayat ini, fabasyarnahu inna nubasyiruka bighulamin alimin. Setelah kedatangan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala datangkan kabar gembira yang lain lagi, yaitu fabasyarnahu bighulamin halimin, dengan datangnya Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Ya, dengan datangnya Nabi Ishak alaihissalatu wassalam melalui rahim siapa? Sarah. Ya, melalui rahimnya Sarah. Dan tentu itu semuanya karena memang atas keikhlasan mereka adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tatkala Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, sudah lama enggak memiliki keturunan juga, ya, akhirnya Siti Sarah diberikan diberikan hadiah oleh Fir'aun, ya. Setelah kepergiannya ke Mesir, dibawa ke Palestina. Sampai di Palestina ternyata Sarah mau menikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, ya, Siti Hajar. Akhirnya Allah azza wa jalla berikan keturunan bukan hanya dari Siti Hajar saja, ya, bahkan sampai melalui Siti Sarah, ya, melalui Sarah Allah azza wa jalla berikan keturunan. Itu semuanya atas dasar keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah datangkan kabar gembira yang beruntun. Ya, begitu juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi siapa saja yang Allah azza wa jalla uji dengan ujian-ujian yang seperti ini, tetap bersabarlah. Ya, tetap mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoalah kepada Allah dan jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Kemudian, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika kita melihat saudara-saudara kita ataupun tetangga-tetangga kita, mungkin mereka sedang diuji oleh Allah azza wa jalla, maka tetap berikan kepada mereka kabar gembira. Ya, jangan justru malah ditakut-takuti. Ya, jangan justru malah ditakut-takuti. Misalnya nih, ketika mereka menikah sudah lama nggak punya keturunan misalnya, iya, kawan kami juga sudah lama nggak punya keturunan, akhirnya diceraikan sama suaminya. Iya, begitu. Ini namanya bukan kabar gembira. Ya, bukan kabar gembira yang seperti itu, tapi berikan kabar gembira, pelajaran-pelajaran seperti yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga ketika tetangga kita, kawan kita kena musibah, ya, ditempa dengan kesulitan-kesulitan yang sangat banyak, penyakit yang sangat yang sangat berat dan sebagainya, tetap berikan kabar gembira agar dia itu selalu ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dengan ayat-ayat dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah azza wa jalla sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi surat apa ini? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Surat Asy-Syarh. Ya, surat Asy-Syarh ayat 5 dan 6. Ini janji Allah azza wa jalla yang bunyinya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada
kemudahan, dan inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kalau ibu-ibu perhatikan ayat ini, ya, kalau ibu-ibu perhatikan ayat ini, khususnya bentuk tulisannya. Inna ma'al usri yusra. Perhatikan kalimat al-usri dan kalimat yusra. Kalimat al-usri ada alnya apa tidak? Ada. Yusra ada alnya apa tidak? Tidak ada. Yang ada alnya disebut dengan ma'rifah. Ya, disebut dengan ma'rifah. Yang tidak ada alnya disebut dengan nakirah. Kemudian ayat yang selanjutnya, inna ma'al usri yusra. Kalimat al-usr ada alnya apa tidak? Ada. Yusra ada alnya apa tidak? Tidak. Yang ada alnya disebut dengan ma'rifah, yang tidak ada alnya disebut dengan nakirah. Jadi di sini disebutkan kata ma'rifah 2 kali, kata nakirah sekali. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ketika ada 2 kata sama-sama bentuknya, sama-sama ma'rifatnya, maka kata yang pertama itu berbeda dengan kata yang kedua. Maknanya menunjukkan bahwasanya inna ma'al usri yusra. Oh, saya keliru. Ya, saya keliru, kaidahnya keliru. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya ketika ada kata-kata yang ma'rifah, ya, yang ma'rifah, kata yang ma'rifah tadi yang bagaimana tadi? Yang ada alnya. Oh iya betul, yang ada alnya. Itu disebutkan 2 kali, maka makna yang pertama berbeda dengan makna yang kedua. Perhatikan di sini. Al-usru yang pertama itu berbeda dengan al-usru yang kedua. Sementara kalimat yusra yang pertama sama enggak dengan kalimat yusra yang kedua? Sama, dia sama-sama nakirah. Maka maknanya satu. Menunjukkan bahwasanya satu kesulitan itu tidak mungkin dikalahkan dengan 2 kemudahan. Karena maksudnya yusra yang pertama sama dengan yusra yang Allah janjikan kedua kali. Tetapi usra itu kesulitan. Usra yang pertama itu berbeda dengan usra yang kedua. Tapi yusra, kemudahan yang pertama, sama dengan yusra, kemudahan yang kedua. Menunjukkan bahwasanya satu kesulitan itu tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. 2 kemudahan pasti bisa mengalahkan 1 kesulitan. Nah itu. Makanya kesulitan apapun itu Allah Azza wa Jalla janjikan 2 kemudahan. Ya, 2 kemudahan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti. Entah cepat atau lambat tergantung dengan ikhtiar dan usaha kita. Karena Allah Azza wa Jalla tidak istilahnya menurunkan hujan emas dari langit. Ya, tergantung bagaimana ikhtiar kita. Sesuai dengan ujian ataupun cobaan-cobaan yang menimpa seseorang. Tentu saja solusinya juga berbeda-beda. Ala kulli hal, yang penting baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memberikan kabar-kabar gembira kepada orang-orang dalam hal apapun itu. Baik itu sesuatu yang mungkin mendapatkan nikmat, maupun yang mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru malah ditakut-takuti. Ya, jangan justru ditakut-takuti. Ketika kita menjenguk orang sakit, ya, walaupun sudah parah, tentu kita tetap disyariatkan untuk memberikan kabar gembira. Semoga sakit ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, tetap berharaplah kepada Allah SWT kesembuhan. Semoga saja Allah Azza wa Jalla memberikan jalan yang terbaik. Jangan ditakut-takuti, penyakit seperti ini nggak lama lagi hidupmu.
mungkin nggak sampai 3 hari kamu akan meninggal. Ya, jangan justru malah ditakut-takuti seperti itu. Ya, ini mukhalifus sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW mengajarkan untuk memberikan kabar gembira dan bukan menakut-nakuti. Nah, ini juga sebenarnya satu ilmu yang perlu untuk diketahui oleh para masyahif atau para wartawan-wartawan yang suka menulis kabar berita di dalam koran-koran, ya, agar mereka tidak memberitakan sesuatu yang justru menakut-nakuti seseorang. Misalnya, tahun sekian dan sekian akan terjadi hari kiamat, atau misalnya setelah COVID-19 hilang, maka di sana akan datang ibunya. Ya, setelah ibunya datang akan datang lagi bapaknya COVID lagi dan sebagainya. Ini merupakan satu kabar yang justru akan membuat masyarakat semakin panik dan sebagainya. Ini dilarang dalam agama Islam. Aduhai, kalau seandainya para wartawan itu mau ngaji, ya, tapi kadang ngajinya yang penting sholat sudah cukup, ya, kemudian mendengarkan pelawak sudah cukup sehingga tidak faham dengan ilmu-ilmunya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mau mendalami agamanya walaupun mereka tetap terjun dalam masalah pemberitaan. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kepada mereka. Kemudian ayat-ayat yang lainnya banyak yang tadi belum juga kita bacakan, ya, tapi bisa dibaca sendiri juga ditengok maknanya yang semuanya itu adalah tentang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam surat Hud ayat 69, ya, yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim juga. Begitu juga surat Hud ayat 71 tentang akan datangnya Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Begitu juga surat Ali Imran ayat 39. Nah, begitu juga surat Ali Imran ayat 45 yang tadi tidak kita baca dan tidak kita jelaskan. Namun semua itu adalah contoh-contoh ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang metodenya adalah selalu memberikan kabar-kabar gembira. Jangankan masalah kenikmatan, sampai pun dalam masalah azab, Allah Azza wa Jalla juga menggunakan kabar gembira. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan di dalam surat apa tadi? Dalam surat apa tadi ya? Yang bunyi ayatnya adalah Fabash. Mana tadi? Surat Al-Insyiqaq ayat 24, ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, berikan kabar kepada mereka, kepada orang-orang kufur, kepada orang-orang munafik dan sebagainya dengan azab yang sangat pedih. Tuh. Azab yang sangat pedih pun Allah Azza wa Jalla menggunakan kabar gembira. Ya. Padahal itu bentuknya azab. Maka dari itu, ya, kita fahami sekali lagi bahwasanya memberikan kabar gembira kepada orang-orang itu menunjukkan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam hadis yang pertama, ya. Hadis yang ke-708. Hadis yang ke-708. An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Artinya diriwayatkan dari Abu Ibrahim. Di sana ada yang mengatakan bukan Abu Ibrahim tapi Abu Muhammad. Di sana ada yang mengatakan bukan Abu Muhammad tapi Abu Muawiyah. Siapa yang dimaksudkan Abu Ibrahim? Siapa yang dimaksudkan Abu Muhammad?
Siapa yang dimaksudkan dengan Abu Muawiyah? Yang dimaksudkan ketiga nama ini adalah Abdullah bin Abi Aufa. Perbedaan para perawi dalam istilah kunyah ini tidak mengurangi derajat hadis. Padahal walaupun itu istilahnya nama, maksud dari orang tersebut satu, hanya berbeda tentang kunyahnya saja. Karena bisa jadi satu orang punya lebih dari satu kunyah. Bisa jadi karena anaknya banyak, dia bisa disebut siapa saja. Ya, misalnya nih Abu Ali. Terkadang orang mengatakan Abu Muhammad, mungkin Abu Hafid, Abu Nadhira misalnya. Ya, bisa saja. Karena semuanya adalah anaknya. Ya, semuanya adalah anaknya. Bisa saja seperti itu. Yang perempuan juga begitu. Kalau dia punya anak 15 misalnya, bisa saja dia punya kunyah 15 juga. Bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Bisa saja seperti itu. Kemudian yang dimaksudkan ini adalah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Semoga Allah azza wa jalla meridainya dan beliau termasuk sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Siapa yang termasuk sahabat? Abdullah bin Abi Aufa. Siapakah sahabat? Orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sebentar. Ini pengertian sahabat. Orang yang hidup di zaman Rasulullah, dia masuk Islam, dia bertemu dengan Rasulullah walau hanya sebentar dan dia mati dalam keadaan Islam. Maka ini disebut dengan sahabat. Orang yang hidup di zaman Rasulullah, dia masuk Islam, mati dalam keadaan Islam, namun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukan sahabat, namun disebut dengan tabi'in. Kenapa? Karena dia termasuk muridnya sahabat, karena dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak layak disebut dengan muridnya Rasulullah. Ya, namun dia diberikan gelar tabi'in karena dia termasuk muridnya sahabat, walaupun hidup di zaman sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja derajat sahabat itu lebih mulia dia dibanding dengan tabi'in. Derajat tabi'in lebih mulia dibanding dengan tabi'ut tabi'in, walaupun mereka sama-sama memiliki derajat yang tinggi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, dan ini menunjukkan bahwasanya mereka lebih baik dibanding dengan generasi setelahnya. Begitu terus. Ya, begitu terus sampai generasi sekarang, sehingga kita sudah sangat terlalu jauh disebutkan sampai nggak kenal lagi generasi keberapa kita. Ya, saking jauhnya menunjukkan bahwasanya orang yang semakin dekat dengan Rasulullah itu kan semakin bagus. Ya, semakin bagus dalam keimanannya, ya, dalam hal apapun. Dan menunjukkan semakin jauh dari Rasulullah tentu saja semakin tidak bagus seperti itu. Ya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berada di atas syariat ini, namun mereka adalah orang-orang yang terbaik di antara umat ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang terbaik di antara umat ini. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla dahulu mentakdirkan, ya, kita ini hidup di zaman Rasulullah, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah kalau berkehendak tinggal kun fayakun jadi. Kita mungkin hidup di zaman dahulu dan sekarang sudah tinggal nama saja, bisa jadi. Begitu. Cuman memang Allah Azza wa Jalla takdirkan para sahabat waktu itulah yang menyertai Rasulullah SAW karena memang baiknya hati-hati mereka kepada Allah dan Rasulnya.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bassara Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah SAW pernah memberikan kabar gembira kepada Khadijah, semoga Allah azza wa jalla meridhoinya, bi baitin fil jannah, dengan sebuah rumah di surga, min qasobin, yang terbuat dari apa? Hah? Dari mutiara berongga. Ya, qasob itu kalau kita menghafal mufradat bahasa Arab artinya bambu atau tebu. Ya, qasob. Ya, qasob itu kalau kita menghafal bahasa Arab, kosakata itu artinya bambu atau tebu. Kenapa bambu atau tebu itu dikatakan qasob? Karena dia berongga. Ya, karena dia itu berongga. Nah, jadi Rasulullah SAW pernah memberikan kabar gembira kepada istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dengan akan dibangunkannya sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara yang berongga. La sakhaba fihi wala nasaba, muttafaqun alaihi. Wasakhabu artinya adalah asyahu wal laghatu. Asyahu itu teriakan-teriakan. Maksudnya la sakhaba fihi, tidak ada teriakan-teriakan di dalam rumah. Ya, rumah di surga itu, kalau di dunia ini kita sering mendengarkan teriakan-teriakan, ngomong bentak-bentak dan sebagainya. Kalau ahli surga itu suaranya lembut-lembut. Ya, lembut-lembut. Ya. Wala nasaba, di sini an-nasab dimaknai dengan at-ta'abu, lelah atau capek. Ya, lelah atau capek. Jadi di surga itu orangnya lembut-lembut, tidak teriak-teriak, kemudian tidak ada rasa capek di sana. Ya, tidak seperti kita hidup di dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, luar biasa gambaran di surga. Ya, luar biasa gambaran di surga. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita masuk surga di akhirat nanti. Namun ingat, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, inna dunya jannatun la yadkhulaha man lam yadkhulaha la yadkhul al jannah al akhirah. Artinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada surga. Ya, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Yang tidak bisa memasuki surga di dunia ini, maka dia tidak bisa memasuki surga di akhirat nanti. Qala, kemudian dikatakan kepada beliau, wa mahya, bentuk surga yang ada di dunia ini apa? Beliau mengatakan innaha jannatul mukmin, sesungguhnya surga di dunia itu adalah surganya orang-orang mukmin. Ingat, surga di dunia itu adalah surganya orang-orang mukmin. Jadi, bagaimanakah sekarang ini intinya, ya, orang-orang mukmin itu menjadikan dunia ini menjadi surga. Bagaimanakah caranya agar dunia ini bisa menjadi surga dengan penuh lika-likunya? Karena yang dirasakan oleh orang-orang mukmin, semua yang hidup di dunia merasakan satu hal yang sama. Ada kabar gembira, ada kabar yang menyedihkan, ada nikmat, ada azab, ada kemudahan, ada kesulitan. Namun bagaimana caranya semua itu dijadikan sebagai surga, di mana orang yang tinggal di surga itu dia tidak merasakan kelelahan, tidak merasakan capek, tidak ada keluh kesah, tidak ada putus asa. Yang ada adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Sehingga bagaimana caranya agar kita itu menjadikan semua lika-liku kehidupan dunia ini sebagai surga kita. Maka orang yang bisa memasuki surga dunia ini, dia akan bisa masuk ke surga akhirat.
Orang yang tidak bisa memasuki surga dunia, dia akan kesulitan masuk surga di akhirat. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidup di surga penuh dengan merasakan penuh dengan kelezatan, kenikmatan. Bagaimana caranya agar seluruh perbuatan kita yang ada di dunia ini kita bisa merasakan kenikmatan? Bagaimana caranya ketika kita sholat, kita bisa merasakan lezatnya sholat? Ya, kita harus bisa merasakan nikmatnya sholat. Setelah sholat hati tenang, itu berarti dia sudah bisa merasakan nikmatnya sholat. Kalau sholat kok dia sholat tapi dia juga belum bisa merasakan ketenangan, berarti belum bisa merasakan lezatnya sholat, belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Orang berpuasa dia merasakan kenikmatan. Thalabul ilmi dia merasakan senangnya, tenangnya, nikmatnya thalabul ilmi. Itulah menunjukkan kalian sedang merasakan surganya dunia. Ketika belajar seperti ini, taklim seperti ini, kita belum bisa merasakan nikmatnya taklim, berarti kita belum merasakan surganya dunia dalam hal taklim ini. Taklim dirasakan masih keterpaksaan, unsur terpaksa. Dia nggak akan merasakan nikmatnya taklim. Makanya ikhlaskan, karena Allah Subhanahu wa taala mendatangi taklim seperti ini. Betul-betul ikhlas karena Allah dan jadikan taklim itu sebagai poin yang terpenting dalam kehidupan. Sehingga ketika ibu-ibu nggak pergi taklim, merasa ada yang hilang, merasa rugi. Itu orang berarti dia sudah bisa merasakan nikmatnya taklim. Maka dia akan selalu merasakan nikmat dan nikmat, nikmat dan nikmat. Walaupun dibarengi dengan unsur kepayahan, kesusahan, kelelahan. Tapi seluruh ibadah-ibadah kepada Allah dia rasakan nikmat. Ya. Seluruh macam ibadah itu dia rasakannya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rezeki dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia semakin tawadhu, ya. Menjadikan dia semakin mudah untuk mengeluarkannya kepada orang lain. Bukan justru malah semakin pelit dan sebagainya, tidak. Kemudian ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini memang fitrahnya orang yang hidup di dunia itu penuh dengan cobaan. Namun bagaimanakah caranya dia menjadikan ujian dan cobaan itu menjadi surga dunia? Dia merasakan kenikmatan, kelezatan dan sebagainya. Maka ya, jadikan ujian-ujian yang datang silih berganti, walaupun terkadang merasa hampir mati misalnya, itu tetap di atas kesabaran, sebagai ujian kesabaran. Dan jangan sampai putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada dalam diri seseorang atau dalam diri suatu sebuah kesabaran kecuali akan menghasilkan kebaikan. Ya, tidak ada dalam diri seseorang itu sebuah kesabaran kecuali akan mendatangkan sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu pasti akan mendatangkan sebuah kenikmatan. Hidup di surga itu penuh dengan kenikmatan. Ya, hidup di surga itu penuh dengan kenikmatan. Sehingga jadikanlah ya ujian dan cobaan itu melatih kesabaran. Apapun beratnya, bersabarlah. Bersabarlah karena pasti akan mendatangkan sebuah kebaikan dan kebaikan akan mendatangkan sebuah kenikmatan, dan itulah hidupnya surga di dunia ini. Sehingga baik dalam urusan yang baik, urusan nikmat, urusan ujian, cobaan dan azab, semuanya adalah baik bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mukmin fa inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan kehidupan seorang mukmin, ya, karena sesungguhnya semua kehidupannya itu baginya adalah baik. Semua kehidupan baginya, bagi orang mukmin itu adalah baik. Padahal nggak ada bedanya antara orang mukmin dan orang non mukmin.
semua sama. Mereka pasti terkadang di atas, terkadang di bawah. Namun orang mukmin baik itu di atas, baik di bawah, semuanya baik. Bagaimana? Idza asabahu sarra syakara. Ketika dia mendapatkan kemudahan dalam hal apapun itu, syakara. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan yang dia dapatkan justru akan menjadikan dia itu semakin dekat dengan Allah. Dia merasakan kenikmatan di situ, merasakan kelezatan di situ. Itulah surganya dunia. Ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innalahu khair. Maka itu adalah baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara. Dan ketika dia mendapatkan ujian maupun cobaan maupun kesulitan, sabara. Ya, dia bersabar. Dengan kesabaran yang dia dia lakukan itu akan semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla, itulah kehidupan di surga. Dekat dengan Allah. Ya, dan kesabaran yang dia lakukan itu akan mendapatkan kenikmatan, mendatangkan kebaikan, kebaikan mendatangkan kenikmatan. Itulah kehidupan di surga. Dan itu dirasakan di dunia. Maka orang yang belum merasakan seperti ini di dunia, dia sulit untuk masuk ke surga di akhirat. Contohnya misalnya, ketika seseorang mendapatkan kemudahan, justru dia semakin sombong, semakin jauh dari agama, semakin malas ngaji, ya, semakin sulit untuk berinfak, bersedekah, semakin susah baca Al-Quran, karena waktunya dipakai untuk jalan-jalan ke mall, ke ini, sehingga nggak ada waktu lagi untuk baca Al-Quran, apalagi taklim misalnya. Ya, misalnya ini kenikmatan membawa sengsara, kayak judul film, nikmat membawa sengsara, ya, atau sengsara membawa nikmat. Wah, masih hafal ibu-ibu judulnya, ya. Ya, kalau yang ini kenikmatan membawa kesengsaraan, kan begitu. Berbeda dengan ketika ya seseorang itu mendapatkan ujian dan cobaan, dia bersabar. Nah, itulah yang dikatakan nikmat membawa sengsara membawa nikmat. Iya, sengsara membawa nikmat. Tapi orang mukmin, orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, bagaimana? Semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin malas ngaji dan sebagainya. Kalau diberikan cobaan kok ternyata justru malah tidak bersabar. Sudah mulai malas ngaji, sudah mulai malas untuk sholat, sudah semakin malas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dia enggak sabar. Itu bukan orang mukmin, bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin itu bersabar. Makanya itu, ya, orang yang bisa merasakan surganya dunia, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke surga di akhirat nanti. Tentu saja kita berharap kepada Allah SWT agar Allah mudahkan kita bisa masuk ke dalam dimudahkan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Panjang ya. Hadisnya panjang sekali. Tanggung ya. Kita bahas insya Allah hadis ini pada pertemuan yang akan datang saja kalau begitu insya Allah. Ya, hadis yang ke-79 ya, kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita buka tanya jawab, kita tutup dulu dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Kabar gembira yang maksud di sini apakah boleh tentang urusan dunia? Urusan? Urusan dunia, misalnya kita mengabarkan suatu kamu dapat jadi dapat nikmat ini seperti orang atau anak. Iya.
Boleh, dengan syarat jangan menimbulkan sebuah kesombongan maupun riya. Ya, jangan sampai menimbulkan riya ataupun sombong, tetapi dimaksudkan agar semakin bersyukur kepada Allah SWT atau untuk motivasi orang lain agar melakukan satu kebaikan. Boleh untuk memberikan kabar gembira walaupun dalam urusan masalah dunia seperti itu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, fa bi ni'mati rabbika fahaddis, yang artinya maka dengan nikmat Rabbmu, baik itu nikmat dunia maupun nikmat akhirat, fahaddis, omongkanlah. Ya, omongkanlah kepada yang lainnya agar yang lainnya juga termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tujuannya untuk itu, bukan untuk riya. Tapi kalau tersisip untuk riya, baru disimpan itu lebih baik agar tidak hilang pahala kenikmatan yang telah dia dapatkan. Ya, hati-hati. Ini apa istilahnya? Perbedaannya seperti benang yang tipis, sulit untuk dibedakan. Karena setan akan selalu mencari celah di situ. Ya, tapi kalau betul-betul diikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla agar untuk memotivasi yang lainnya dan bisa menghilangkan rasa sum'ah, riya dan sebagainya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, fa bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat-nikmat Rabbmu fahaddis, omongkanlah, berikanlah kabar kepada yang lainnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Termasuk kita memberikan kabar tentang walimahan gitu, Ustaz. Ya, termasuk kabar walimahan. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan aulim walau kana bisatin. Tegakkanlah walimah, dirikanlah walimah walau hanya dengan seekor kambing. Walimah nggak mungkin hanya sendirian ngumpet-ngumpet. Yang dimaksud walimah adalah untuk mengundang orang lain, dan itu sebagai rasa syukur juga, bukan sebagai riya, tidak, tapi sebagai rasa syukur. Jadi tambah lagi, Ustaz. Ya, wallah, syukran. Yang lainnya monggo silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada ayat kabar sirkum azabul alim. Ya. Kabar gembira tentang azab. Ya. Ini misalnya ada orang yang bermaksiat atau dia melalaikan sholatnya, memakan harta yatim, menggibah orang. Lalu kita takut-takutin atau kita jangan seperti itu loh, neraka sakor menantimu gitu. Neraka sakor masih menanti kalau dilakukan itu gitu. Kalau boleh seperti itu kita menakuti atau kabar gembira itu, Ustaz. Ya. Yang kedua, ketika anak kecil bertanya kepada kita, Ma, nanti di surga ada dia menyenang sesuatu, bisa mainan, ada ini enggak? Lalu kita jawab ada, tapi pada dalilnya enggak ada itu ada di surga nanti. Tapi kalau kita jelaskan nanti ada loh untuk mengikuti apa itu boleh, Ustaz? Gitu aja. Iya. Ya, jadi ketika ada orang yang melakukan sebuah kemaksiatan, ya, bagaimanakah caranya kita memberikan atau menjelaskan masalah ini kepadanya? Apakah kita berikan kabar gembira, bersenang-senanglah dengan kemaksiatan kalian, ya, atau hati-hati nih, neraka menunggu kalian? Nah, seperti itu. Mana yang harus kita dahulukan? Pertama, ya, bab kita ini adalah bab istihbabu at-tafsir. Bab kita ini sebenarnya sedang menjelaskan disyariatkannya menggunakan metode memberi kabar gembira. Tetapi bukan berarti menghilangkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap syariat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, maka orang yang berbuat maksiat itu juga bertingkat-tingkat. Ada kalanya diberikan peringatan dengan cara halus, itu dia sudah mau menerima, itu nggak boleh hukumnya, jangan dilakukan. Dia bisa menerima dan mau meninggalkannya. Ada yang bandel, ya, ada yang bandel, tidak mau meninggalkannya kecuali harus ditakut-takuti. Hati-hati loh, ini ancamannya neraka. Baru dia takut, ya, baru dia mau meninggalkan hal itu. Maka kalau yang seperti ini menggunakan tafsir nggak bisa.
harus ditakut-takuti yang seperti itu. Bahkan ada kalanya harus dengan dijewer. Udah dikata-katain neraka, enggak takut juga. Ini harus dijewer nih kalau segitu. Enggak boleh dikasih tahu, enggak boleh. Ada lagi yang seperti ini. Kalau memang dia punya kekuasaan untuk itu. Ya, untuk itu. Maka dari itu ini bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaan. Ya, sesuai dengan keadaan. Kalau seandainya bisa dikasih tahu ya dengan baik-baik tanpa harus ditakut-takuti, maka itu lebih baik. Ya, sesuai dengan keadaan lah. Sesuai dengan keadaan. Kemudian yang kedua, ya, ketika ada anak menanyakan, "Mak, di surga itu ada mobil-mobilan apa enggak?" Ya. Apapun yang di surga yang dia minta nanti akan datang. Ada. Kalau dia minta mobil-mobilan ada di surga. Mudah itu bagi Allah Azza wa Jalla. Di dunia saja bisa dibuat, apalagi di akhirat. Ya. Allah ciptakan manusia saja bisa, apalagi hanya mobil-mobilan ciptaan manusia. Begitu dia. Ada, yakinlah ada di sana. Ustaz, kalau misalnya di dunia ini orang-orang mabuk-mabukan, ya sampai dia kayak melayang-layang. Ada nggak di sana khamr, Ustaz? Ada. Ya, di sana kalau sudah di surga mau apapun ada. Apakah mabuk-mabuk seperti ini? Wallahu taala a'lam. Apakah di sana sampai mabuk-mabuk seperti itu atau tidak? Wallahu taala alam. Ya, tapi kalau mabuk khamr ada lah di sana kalau mau diminta. Ya. Maka dari itu enggak masalah kalau seandainya ada anak yang menanyakan seperti itu, kita katakan ada, ya. Walaupun tidak ada dalil bahwasanya di surga itu ada mobil-mobilan misalnya, ya insya Allah tak masalah. Wallahu taala alam bishawab. Iya, silakan. Kalau menyampaikan kabar ke orang tua, misalnya si anak dulu terkenal dengan suka maksiat, terus dia berhijrah gitu, kemudian si orang tua harus dapat berita bahwa si anaknya hijrah, itu si anaknya menyampaikan bahwa dia sudah hijrah, itu termasuk iya atau enggak? Itu termasuk enggak? Insya Allah enggak. Ya, justru ini adalah kabar gembira bagi orang tua. Kalau anaknya sudah bertobat, ya, bertobat dari kemaksiatan yang pernah dia lakukan, sekarang lebih baik lagi menurut agama dan sebagainya, akan jadi anak yang soleh. Orang tua itu harapannya itu sebenarnya. Ketika orang tua melihat anaknya dia hidupnya itu di jalan yang nggak benar, justru malah sedih sebenarnya. Ya, anaknya suka keluyuran, anaknya suka judi, suka mabuk-mabukan, apa nggak pusing orang tua seperti ini. Ya, tapi ketika dia bertobat kepada Allah, kemudian dia ngaji dan sebagainya, dia kasih tahu kepada orang tua, ini kan memberikan kabar gembira kepada orang tua. Ya, itu bukan bab riya yang seperti itu. Dan orang tua pun senang. Ya, orang tua pun senang seperti itu. Ya, mungkin orang tua kalau seandainya mendengarkan anaknya hijrah, anaknya bertobat kepada Allah akan lebih baik lagi, kok dia nggak senang, itu fitrahnya udah lain bisa jadi. Lebih baik kamu biasa-biasa sajalah. Nah, itu udah fitrahnya udah lain lagi tuh. Kalau malam minggu pergi ke sana kemari sama cowokmu, nah itu sudah nggak benar lagi namanya. Justru bagus seperti itu. Itu bukan termasuk riya. Riya itu kalau agar dipuji orang lain, menghilangkan keikhlasan kepada Allah, nah itu baru namanya riya. Yang seperti itu tidak termasuk riya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.